waktunya. Saya cuma mau bilang sesuatu ke Bapak. Ada apa? Jadi nanti ada karyawan baru Pak rencananya yang mau kerja di sini Pak. Kira-kira gimana nih Pak? Oh ya udahlah, ajak aja dulu dia ke sini. Ya sudah Pak ya. Nanti saya telepon dia untuk jumpain Bapak di sini ya. Iya, langsung aja nanti panggilkan ya. Langsung hari ini juga. Soalnya besok-besok aku sibuk sekali nih. Banyak proyek yang harus aku tanda tangani. Ya, ya sudah, pergilah kau. Oke Pak, siap. Siapa kira-kira ya karyawan barunya? Kok nggak tahu aku? Tunggu, siapa sih ini? Kok nelpon-nelpon segala? Halo, siapa ya? Bu, ini saya, manajernya Pak Tega. Jadi gimana nih Bu? Ibu mau langsung ke kantor hari ini kah? Soalnya kalau besok-besok bos besar kita nggak bisa. Karena dia lagi banyak acara Bu hari segitu. Ya sudah, nanti saya langsung ke sana ya. Kalian tunggu aja. Oke Bu, agak cepet ya. Iya. Semoga aku diterima di perusahaan ini. Kalau aku diterima, udah pasti aku bakalan kaya. Soalnya gaji per bulan di sini 100 juta. Mana ada lagi kantor yang kayak gitu di dunia ini. Aku harus cepat-cepat berangkat. Nanti kalau enggak keburu orang lain lagi yang kepilih. Aku pokoknya harus yang terpilih. Dan kalaupun aku terpilih, aku pasti bakalan jadi jabatan paling tinggi nih di kantor ini. Wih, ini kah mobil bos besar di sini? Bagus banget. Aku jadi suka banget sama mobilnya. Susah banget sih buat parkir mobil gini aja. Nah, di sini dia. Aku langsung ke dalam aja dah. Permisi Pak Bos. Kamu karyawan baru yang manajer saya bilang? Iya Pak. Ya sudah, masuk. Silakan duduk. Kenapa kamu bisa lebih milih kerja di perusahaan saya daripada di perusahaan lain? Kan masih banyak. Karena cuman di sini Pak perusahaan yang menurut saya nyaman dan juga gajinya itu tinggi. Serta kerja di sini juga katanya orang-orang bagus juga dan gak terlalu berat gitu Pak pekerjaannya. Jadi saya tertarik dan akhirnya saya coba kerja di sini. Apakah Bapak tertarik dengan saya? Sebenarnya banyak karyawan-karyawan saya yang mau menjadi direktur di sini. Tapi mereka semua gak saya pilih karena mereka semua gak gampang saya percayai. Jadi ada kemungkinan besar kamu baru masuk sini aja sudah saya jadikan direktur. Hah? Seriusan Pak? Yang bener nih, saya gak salah denger kan? Iya, kamu gak salah denger. Saya juga lagi butuh direktur ini buat temanin saya bekerja. Soalnya kalau saya bekerja sendiri itu bener-bener rasanya itu pusing banget. Lagian kan kita udah mulai banyak proyek-proyek besar nih yang bekerja sama perusahaan kami.
Jadi ya kami butuh lagi direktur. Oh, ya sudah Pak, kalau begitu saya bisa kok menerima jabatan itu. Tapi kamu emangnya sudah berpengalaman? Nanti kamu pusing lagi ngerjain semua tugas-tugasnya. Jadi direktur itu berat loh. Kamu yakin? Iya, aku udah pernah punya pengalaman kok Pak, tenang aja. Oh, ya udahlah. Nanti saya bakal gaji kamu 10 juta dulu. Nanti kalau kamu udah sekitaran 5 bulan kerja di sini, saya langsung gaji kamu 100 juta, oke? Wah, terima kasih ya Pak. Gaji sini emang banyak banget ya. Iya, itu karena kan proyek kami emang sukses banget di kota ini. Makanya kami itu gaji proyek ini bener-bener banyak gitu ya. Jadi ya begitu. Jadi mulai dari kapan nih Pak saya bisa bekerja? Mulai dari sekarang juga kalau kamu mau boleh sih. Tapi kalau emang kamu gak mau ya sudah besok aja. Atau mungkin kalau kamu masih mau belajar dulu bisa minggu depan aja. Kamu pilih yang mana? Aku sih pilih hari ini aja ya. Soalnya aku udah gak sabar banget mau kerja di kantor ini. Ya udah, nanti saya langsung daftarin kamu ya. Iya Pak, sekali lagi terima kasih banyak ya Pak sudah memilih saya menjadi direktur langsung di perusahaan ini. Iya, ya udah saya langsung kerja dulu. Kamu urusin surat pendaftaran kamu sendiri ya. Akhirnya feelingku benar kan. Aku tuh pasti bakal diterima di perusahaan ini. Secara kan cuman aku wanita yang paling cantik dan yang paling jago bekerja di kantor ini. Gak akan ada yang lain yang bisa menyingkirkan posisiku sebagai direktur di sini. Aku seneng banget rasanya. Bu, sebentar dulu Bu. Kau siapa ya? Kok berani kali kau cegat-cegat aku, ha? Bu, saya kesini untuk beristirahat. Saya nggak ada uang, Bu. Apakah saya boleh meminta uang dari Ibu? Walaupun hanya sedikit saja. Yang penting Ibu harus memberikan uang pada saya. Saya ini sangat kelaparan, Bu. Dari 3 tahun lalu saya udah gak makan. Gembel. Kau gak usah minta-minta di sini. Kau gak tahu ini kantor terkenal. Kau gak usah lah bikin nama kantor jadi jelek ya. Aku sebentar lagi mau jadi direktur di sini. Kalau aku sudah jadi nanti, aku usir kau dari sini ya. Kau gak tahu apa? Orang sampah kayak modelan kau ini gak pantas di sini. Kalau kau meminta-minta kayak gitu jalanan. Tapi kan gak ada salahnya Bu. Kalau saya minta-minta di sini, kan di sini juga banyak orang. Otomatis banyak juga yang memberi saya uang. Pokoknya sekarang kau pergi atau kau mau bener-bener kuusir ya dari sini. Bu, Ibu kenapa sih Bu? Apa ada salahnya saya minta-minta di sini? Kalau emang orang-orang mau berniat kasih, ya biar aja. Kan Ibu juga direktur. Sedangkan pendapatan saya itu sedikit sekali. Emang ada apa Bu? Ada masalah? Sudah berani kamu ya bilang kayak gitu ke saya. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Aku gak suka ya sama orang modelan kayak kau. Kalau sampai kau gak keluar dari sini, aku beneran panggil bosku ini ya. Bu, tolong Bu, jangan Bu. Saya ini bener-bener kekurangan uang. Halah, udahlah. Gak usah sok-sok kasihan-kasihan begitu kau di sini. Aku pikir kau ini orang yang sama kayak kantor-kantor kayak orang di kantor-kantor ini. Ternyata
Udahlah, pokoknya aku bakalan tetap panggil bos besarku ke sini. Bu, tolong bu, jangan bu, nanti saya bisa diusir dari sini. Dia pikir aku peduli. Orang dia yang diusir, kenapa jadi aku yang cari gara-gara di sini? Maksudnya, kenapa aku yang jadinya harus tanggung jawab dan berurusan sama dia? Kalau dia diusir, masalahnya dia dong. Gak ada masalah aku sama sekali. Pokoknya aku mau laporin semua ini. Pak, ada orang yang berani kali Pak di kantor ini sama aku Pak. Aku ini kan direktur Pak, gak boleh lah digitukan. Oh, siapa sih emangnya dia? Ceritain aja lah. Itu loh Pak, dia itu gembel yang masuk ke dalam kantor ini. Apa? Yang bener aja. Kau serius kan? Iya Pak, aku serius. Apa pantas kita usir dia itu? Akhirnya dia sudah datang. Loh, Bu, ibu ini istrinya Pak Taiga kan? Iya, saya istrinya si Pak Taiga. Astagfirullahaladzim. Pergi sekarang dari sini. Saya nggak mau kasih orang jahat modelan kayak kau itu di sini. Kau tuh udah nggak punya hati, suka selingkuh sama suami orang. Kau tuh punya otak nggak sih? Pokoknya sekarang kau pergi, atau nggak usir paksa kau ya dari sini. Pak, minta tolong Pak. Hargai saya juga, saya ini juga manusia Pak. Kalau memang saya dulu pernah melakukan kejahatan, saya sangat menyesali itu sekarang Pak. Tapi sekarang si Taiga itu tidak mau bekerja, semua proyeknya hancur. Emangnya saya peduli? Orang yang jahat pantas mendapatkan kehidupan seperti itu. Kamu kira saya mau membiarkan sampah seperti kamu masuk dalam kantor saya ini? Kau itu ternyata selain gak punya otak, kau itu sekarang juga udah miskin ya. Baru tahu aku. Udah, pokoknya sekarang pergi. Tapi Pak, saya benar-benar membutuhkan uang. Saya mau di sini dulu Pak. Tidak bisa. Kau udah berani ngelawan sama aku. Aku bakalan antar kau ke rumah kamu sekarang. Udah gak bisa aku kayak gini terus ya. Mulai dari sekarang jangan pernah kau datang ke kantorku. Kalau enggak, aku usir kalau lebih parah lagi. Sampai aku tamparin lagi kau. Ingat aja lah, ingat. Tunggu dulu. Kamu kan suami lamaku. Hah? Iya, aku ingat sekali. Kamu kan orangnya. Aku udah gak peduli lagi soal itu. Lagian itu juga udah lama. Sekarang kehidupanku udah jauh berbeda. Itu sebagai azab karena kau udah selingkuhin aku. Ini sekarang azabnya yang lebih berkali-kali lipat. Kau terima aja lah kemiskinanmu yang sekarang. Aku sakit hati ya kau udah ninggalin aku. Padahal itu mau acara pernikahan kita loh. Tapi kau malah sempat-sempatnya selingkuh di acara bahagia kita. Sekarang kau terima lah ini karmanya. Karma itu pasti berlaku untuk semua manusia. Jadi sekarang kau diam dan jangan pernah balik kantorku. Aku udah ingatkan berkali-kali. Jangan salahkan aku kalau sampai aku main kasar sama kau.
Gimana Pak? Bapak sudah mengusir orang itu? Udah saya usir. Udah, intinya sekarang kamu ngapain lagi nih? Langsung udah daftar tadi? Belum Pak, karena tadi itu saya kan nemuin dia dulu. Oh ya sudah, sekarang cepetan daftar ya. Nanti saya tuliskan nama kamu di sini. Cepetan. Iya Pak. Maaf ya Pak, dia sudah mengganggu. Iya. Ya sudah, cepet. Nah ini dia tempat daftarnya. Aku tulislah dulu nama aku di sini. Masih terasa sakit hatiku. Kenapa ya dia tega selingkuh pas hari pernikahan kita lagi. Kalaupun dia selingkuh pas lagi gak hari-hari bahagia itu, aku gak bakalan sampai segininya sama dia. Aku pasti bakalan sedikit maafin dia. Tapi karena dia udah ngerusak kali itu dan momen itu, aku jadi benar-benar gak bisa maafin dia sekalipun. Aku kesel banget sama dia. Nah, aku sudah selesai mendaftar. Sekarang aku mau ngelakuin sesuatu yang benar-benar bagus. Aku mau lihat CCTV di sini, biar aku bisa intip ruangan di sana, di ruangan bos besar yang ada di sini. Jam berapa ini ya? Astagfirullahaladzim, jam 1. Gila, aku lupa makan siang lagi. Udah aku tinggalkan aja dulu pekerjaan ini, daripada aku mati gak makan. Capek aja. Nah ini dia tempat makan kesukaanku.
Eh, Mbak, saya pesan makan ya. Nanti saya langsung pilih aja ya. Iya iya Pak. Nanti saya antarkan ke meja Bapak ya. Oke, berarti saya tunggu ya. Nah, ini dia. Nah, akhirnya dia pergi juga. Nah, ini dia uang yang harus aku ambil. Akhirnya aku dapat 50 miliar. Aku seneng banget. Tapi uang ini aku taruh di mana ya? Oh iya, aku taruh di ruangan aku aja. Gitu aja kok repot sih. Oh iya, uang lainnya kan belum aku ambil. Kebanyakan soalnya 50 miliar gak tanggung-tanggung. Aku ambil lagi aja lah. Semuanya aja aku ambil. Aduh, oke lah. Berapa totalnya Mbak? Totalnya ini tadi ada 49.000 Pak. Oh 49.000 ya? Ya sudah, bentar saya ambil uang dulu ya. Astaga, kok uangku gak ada? Apa jangan bilang di mobil ya? Mbak, tunggu dulu ya. Saya ambil uang saya dulu di mobil, tadi ketinggalan. Oh iya Pak. Loh, gimana ya? Masa di bagasi? Gak ada kan? Lagi juga gak mungkin, kenapa di bagasi? Sini juga enggak. Sini apa lagi? Di sini juga. Apa-apaan dah ini? Lupa kali ya punya manusia. Mbak, maaf ya Mbak. Saya lupa bawa uang. Uang saya ketinggalan di kantor saya. Oh ya sudah Pak, nggak apa-apa. Bapak bisa ambil aja dulu. Oh serius nih Mbak, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kan lagian kantornya Bapak kan yang di belakang. Jadi kalau saya emang mau ngambil, emang mau minta uangnya ya tinggal ke belakang aja. Oh ya juga ya. Ya sudah, saya ambil dulu ya. Bentar aja ya. Oke. Kenapa lah begini? Jengkel sekali. Kau udah lupa begini. Ruanganku juga jauh kali lagi. Gawat betul ini. Kalau ada apa-apa lama turunnya nanti atau nggak naiknya. Hei, kenapa kamu di situ? Astaga, Pak, saya nggak ada ngapa-ngapain kok Pak. Beneran Pak, saya tadi cuma lagi apa kamu bilang, hah? Mau alasan apa lagi? Saya udah lihat semuanya persis depan mata saya.
Kamu gak usah mengelak ya jadi perempuan. Pokoknya kamu saya pecat. Pergi kamu dari luar sini. Cepat. Saya ternyata salah pilih karyawan. Susah pilih, pergi kamu. Saya udah gak suka sama kamu. Pak, tapi minta tolong banget saya, Pak. Saya itu butuh. Tolong lo guys. Kayak ada maling. Oke, terus ada maling. Let's go, kita lanjut. Pak, saya bener-bener minta maaf Pak sama kesalahan saya tadi. Saya beneran gak ada ngapa-ngapain. Tetep kamu gak bakalan lagi saya terima sih. Pokoknya kamu harus saya pecat. Sana pergi. Tapi Pak, pergi. Jangan sampai saya paksa kamu buat pergi dari sini ya. Saya udah gak suka lagi sama kamu sekarang. Saya kira kamu bisa dipercaya. Tapi ternyata kelakuan kamu itu kayak orang bodoh, tau gak? Pokoknya sekarang aku gak mau tahu. Kau pergi cepat dari sini ya. Jangan sampai saya ulang lagi kata-kata itu. Pak, tapi Pak, saya bener-bener janji gak bakalan ngulangin itu lagi. Pak, keluarga saya itu sakit-sakitan Pak. Bapak saya juga gak kerja. Dan bapak saya itu juga suka banget ngabis-ngabisin uang yang dihasilkan sama mama saya dalam berjualan. Bahkan kami itu tinggalnya dulu itu di bawah kolong jembatan. Saya bisa cantik dan beli baju kayak gini. Itu pun uangnya dari orang. Dan saya itu ngutang banyak banget sama orang itu untuk beli baju ini. Harga baju ini itu 1 juta. Untuk perawatan kecantikan saya ini 500.000. Kalau nggak kerja di sini, saya mau dapetin gaji dari mana untuk bayar itu semua? Orang tua saya juga pakaiannya sangat lusuh Pak. Saya pengen banget beliin mereka baju baru dan bahkan rumah untuk mereka. Tapi ya mau bagaimana Pak? Beli baju semurah ini saja saya harus mengutang. Apalagi nanti kalau saya belikan rumah yang berharga ratusan juta ke mereka. Apa saya sanggup bayarnya Pak? Tolonglah Pak. Saya mencuri uang itu untuk keluarga saya Pak. Ya sudahlah. Kamu kembali saya terima. Dan ingat ya, cara membahagiakan keluarga itu boleh aja kalau kamu membahagiakan. Terus kayak ada orang. Oke guys, jadi itulah video yang part 6 guys ya. Bye bye semuanya.